Gue udah pakai Xiaomi 12 Pro sebagai daily driver selama kurang lebih beberapa minggu, bahkan sebelum launching resminya di Indonesia. Selama gue pakai smartphone ini memang gue merasakan banget beberapa kelebihan utama dari smartphone ini yang gue manfaatkan gitu sehari-hari. Tapi di samping keunggulannya ada beberapa kekurangan yang harus kalian tahu, dan kekurangan ini sebenarnya seharusnya semestinya Xiaomi bisa mengatasinya ketika merancang smartphone ini. So, dalam video ini gue mau membahas kelebihan dan juga kekurangan dari Xiaomi 12 Pro berdasarkan pengalaman gue ketika pakai smartphone ini selama kurang lebih 2 mingguan. Jadi, tonton terus. Xiaomi 12 Pro memang harus diakui sebagai smartphone flagship salah satunya yang beredar resmi di Indonesia. Dan smartphone ini tuh menjadi smartphone ketiga setelah Samsung Galaxy S22 series dan Realme GT2 Pro yang pakai prosesor Snapdragon 8 Gen 1. Wajar sebenarnya sebuah smartphone flagship dijual di atas 10 jutaan. Contohlah Samsung, Huawei, Oppo gitu ya. Dan sekarang Xiaomi dengan harga 12,9 jutaan untuk Xiaomi 12 Pro. Sebenarnya dari mata gue nih ya, untuk beli smartphone Xiaomi dengan harga 12,9 juta, 13 juta lah ya, masih kebilang gimana ya, kayak mahal nggak sih? Karena brand Xiaomi itu menurut gue lebih cocok bermain dalam tanda kutip di ranah yang udah mereka jago di kelas menengah gitu ya. Dari 1, 2, 3, 4, sampai 5 jutaan, 6 juta lah maksimal. Tapi dengan mengeluarkan seri flagship dengan harga di atas belasan juta, 12,9 jutaan, ya ekspektasi kita pasti bakal tinggi banget terhadap smartphone flagship dari Xiaomi. Begitupun juga gue ketika megang smartphone ini. Makanya gue merasakan ada banyak kelebihan dari smartphone ini. Yang pertama adalah bagian desainnya. Desain smartphone ini jujur flagship banget, premium banget. Layar melengkung itu udah termasuk kategori smartphone flagship nih. Layar melengkung kiri dan kanan, bezelnya tipis, terus juga menganut desain lubang kamera yang ukurannya kecil juga. Bezel kiri kanan atas bawahnya pun tipis banget. Terus enak buat digenggam. Ukuran layar dari smartphone ini memang terbilang besar, 6,73 inci, tapi meskipun layarnya udah besar banget, genggaman ketika menggenggam smartphone ini tuh nyaman. Genggam pakai satu tangan enak, maupun main game di posisi portrait juga enak. Cuman ya terlalu gede emang ukuran layar 6,73 inci, dan kebetulan tangan gue gede juga, jadi pas-pas aja megang smartphone ini. Tapi kalau untuk tangan yang lebih kecil mungkin smartphone ini bakal lebih kelihatan bulky, lebih kelihatan bongsor daripada smartphone lain di kelasnya. Ya Anda mungkin lo semua bisa milih smartphone yang lebih kecil kayak Xiaomi 12 yang biasa, ataupun mungkin iPhone seri mini ataupun versi standar, bahkan Asus Zenfone 8 juga bisa jadi pilihan, ataupun S22 yang versi standar juga bisa jadi alternatif kalau kalian merasa smartphone ini jauh lebih gede. Kelebihan kedua masih soal desain adalah warnanya. Warnanya dari smartphone itu cantik, cakep banget. Anggun kelihatannya, warna birunya tuh biru halus, dan teksturnya tuh doff matte, cenderung mulus, halus. Padahal bodi smartphone itu kaca, karena biasanya kalau bodi kaca warnanya pasti glossy, tapi smartphone ini punya warna yang justru matte, halus, dan anti jejak sidik jari. Jadi nggak gampang kelihatan kotor. Terus juga desainnya pun jauh lebih beda dibandingkan dengan seri sebelumnya, dibandingkan dengan seri smartphone Xiaomi lainnya. Lebih kelihatan modern dan elegan. Modern tuh biasanya kelihatan lebih simple gitu, dan ini benar-benar diterapkan pada desain dari Xiaomi 12 Pro. Kelebihan berikutnya dari Xiaomi 12 Pro yang gue review, layarnya sob. Layarnya tuh canggih bener, mirip kayak Samsung Galaxy S22 Ultra yang pernah gue review juga. Jadi panelnya menggunakan panel LTPO AMOLED buatan Samsung,
Yang kita tahu LTPO AMOLED generasi terbaru ini udah mendukung refresh rate yang adaptif dari 1 sampai 120 Hz, dan itu didukung juga oleh smartphone ini. Refresh rate yang adaptif ini sebenarnya bukan cuma kelihatan canggih aja, tapi benar-benar kerasa keunggulannya. Karena refresh rate yang adaptif itu pertama bikin efisiensi daya tahan baterai jauh lebih bagus karena nggak dimantengin di 120 Hz aja gitu ya, ataupun di 90 Hz atau di 60 Hz, tapi sistem secara pintar mengatur kecepatan refresh layar agar sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya, ketika smartphone posisi idle, kita nggak sentuh sama sekali, cuman layarnya nyala, itu refresh rate bakal ditampilkan dari 1 sampai 10 Hz dalam posisi idle. Tapi pas kita sentuh layarnya, otomatis langsung boost ke 120 Hz, apalagi pas kita lagi scrolling dan membuka aplikasi yang mendukung 120 Hz, kayak medsos, dan browser, dan beberapa aplikasi lainnya. Kemudian, ketika kita main game yang memang ngedukung misal 90 fps, 120 fps, ya otomatis layar bakal menyesuaikan itu. Kalau misalnya resource-nya kayak prosesor itu kuat, mumpuni, ya game-game berat juga yang mendukung fps tinggi bakal ditampilkan di refresh rate yang tinggi juga. Jadi refresh rate yang adaptif ini nggak cuma buat kegayaan aja, tapi benar-benar ada manfaatnya, dan itu gua rasakan karena sekarang refresh rate-nya jauh lebih smooth, lebih mulus, terus jarang banget kena masalah drop frame rate, jarang. Kecuali ya memang kalau gamenya udah berat banget dan suhu smartphone udah mulai panas, udah mulai kewalahan ya, mungkin memang ada drop frame rate yang terjadi di smartphone ini. Masih soal layar, jadi smartphone ini punya resolusi yang tinggi banget. Resolusi tertingginya itu adalah WQHD+ alias 2K, dan kita juga bisa milih resolusi ke Full HD+. Tapi ya pastinya kalau WQHD+ memang lebih detail warnanya, detail jangkauan warnanya itu lebih bagus, detail lebih tinggi, cuman ya menghabiskan power dibandingkan dengan Full HD+. Jadi kita bisa atur aja resolusi layar sesuai kebutuhan. Selain visual yang memang udah top lah ya, udah kelas atas, bahkan layarnya juga udah dapat sertifikat DisplayMate A+. Kalau DisplayMate itu ibarat kayak DxO Mark, tapi ini buat review layar aja, dan nilai smartphone itu E+, jadi udah bagus lah ya. Kalau ibarat ulangan tuh udah tinggi. Nah, selain visual yang bagus, audionya juga mantep. Speakernya itu udah ngedukung stereo, atas dan bawah. Jadi kalau posisi landscape memang posisinya pas, cuman ya kadang suka ketutup jari aja kalau misalnya kita megangnya gini gitu ya, jadi mendep suaranya. Cuman secara kualitas bagus banget, apalagi speaker ini tuh keluarannya seimbang dan diracik langsung oleh Harman Kardon. Kalau flagshipnya Xiaomi, terus juga udah ngomongin Harman Kardon, siapa sih yang meragukan kualitas audio keluaran speaker Harman Kardon gitu ya. Dan teknologi tersebut diterapkan di Xiaomi 12 Pro. Gua nonton film tanpa pakai headset, main game, FPS, ataupun mendengarkan lagu tapi males pakai headset, keluaran suaranya maksimal. Meskipun volume gua set di tingkat tertinggi, suara low, mid, dan high-nya masih kedengeran dengan bagus. Ya, ini jadi keunggulan lainnya dari Xiaomi 12 Pro, apalagi kita juga bisa mengatur sound effect-nya berkat software yang terintegrasi dari Dolby Atmos. Jadi kita bisa ngatur equalizer-nya, preset-nya, dan lain sebagainya. Kalau soal dapur pacu sih ya, sebenarnya itu mah memang udah kelebihan yang sudah ditakdirkan buat Xiaomi 12 Pro. Prosesor Snapdragon 8 Gen 1. Prosesor tersebut dari Qualcomm ini ya memang salah satu prosesor yang terngebut saat ini gitu ya. Dan itu sudah bisa kita rasakan, bisa kita coba di beberapa smartphone yang beredar di Indonesia, salah satunya Xiaomi 12 Pro. Siapa sih yang ngeraguin gitu ya, 8 seriesnya, ataupun sebelumnya itu 800 series dari Snapdragon buatan Qualcomm. Udah pasti kenceng, ngebut, mainin apa aja, game apa aja, multitasking, buka aplikasi berapapun, itu nggak bakal ada kendala yang berarti. Apalagi RAM smartphone ini udah 12 GB, jenisnya LPDDR5,
storage-nya 256GB, jenisnya juga UFS 3.1 yang punya kecepatan baca dan tulis yang lebih ngebut, serta dipadukan dengan sistem operasi MIUI 13 berbasis Android 12 yang terbaru. Kalau smartphone Xiaomi biasanya yang dapat MIUI 13 tuh masih Android 11, kayak Poco gitu ya. Nah ini udah Android 12, jadi lebih enak, lebih smooth, lebih ringan gitu berasanya. Apalagi sistem operasi ini pun punya sistem keamanan dan privasi yang jauh lebih ampuh, jauh lebih kuat dibandingkan Android seri sebelumnya. Nah, balik lagi ke spesifikasi, dengan prosesor Snapdragon 8 Gen 1, gue untuk pertama kalinya nih, tes benchmark pakai Antutu, skornya di atas 900.000, nyaris sejuta malah. Itu skor tertinggi yang pernah gue dapetin sebenarnya, 970 ribuan, ya itu udah termasuk sangat tinggi. Terus juga kita memang berdasarkan angka tinggi, dan secara real life, secara penggunaan, pemakaian secara langsung juga smartphone ini menyuguhkan kinerja yang maksimal sehari-harinya. Udah mulai dari main game apapun itu gue bisa jalankan dengan sangat baik di sini. Bahkan salah satu bloatware yang dimasukkan Xiaomi ke smartphone ini adalah game Genshin Impact yang kita tahu berat banget, lancar dimainin di sini 60 fps. Grafis rata kanan, apalagi multitasking, cuman sekedar kerja dan lain-lain sih udah pasti lancar banget dibuka di smartphone ini. Kelebihan lainnya dari Xiaomi 12 Pro berdasarkan pengalaman gue dan pengujian gue adalah baterainya sob. Baterai smartphone ini memang kapasitasnya nggak segede HP-HP lain gitu ya, yang udah 5000 mAh. Smartphone ini cuma 4600 mAh aja, tapi yang spesial adalah teknologi fast chargingnya. Teknologi fast chargingnya udah 120 watt outputnya, dimana smartphone lain ya maksimal paling di Indonesia tuh 65 watt kayaknya ya, 66 watt lah. Dan ini udah 120 watt, 2 kali lipatnya sob. Ajib emang. Gue pas ngedenger, pas langsung nyoba, pas langsung ngeliat bentukannya adapter charger 120 watt itu, gila sih. Dan pas gue nyoba juga beneran kencang. Jadi nggak cuma gimmick aja. Dari pengujian yang gue lakukan, jadi gue langsung uji smartphone ini buat ngecas, dan dicatat waktunya pakai aplikasi battery log. Smartphone ini bisa diisi dayanya dari 2% sampai penuh cuma 35 menit aja. Dan itu mode yang biasa, karena pas kita nyolokin kabel charger ke smartphone ini buat ngisi dayanya, jadi ada pilihan gitu sob. Ada pilihan buat ngecas biasa atau ngecas yang bener-bener kenceng, yang bahkan lebih kurang dari 30 menit aja. Ya karena gue pengennya ya nyoba yang apa adanya gitu ya, ya udahlah dapatnya 35 menit, dan itu pun udah sangat ngebut kalau menurut gue. Jadi sekali ngecas udah bisa dipakai hampir seharian, karena daya tahan dari baterai dari smartphone ini juga lumayan bagus. Gue memutar video YouTube nonstop sampai baterainya benar-benar habis tuh butuh waktu 12 jam 1 menit. Dan selama pengujian juga gue ngatur intensitas layarnya sampai 50% dan pakai WiFi dengan kecepatan yang stabil. Bonusnya lagi nih, kelebihannya lagi, kita nggak usah beli lagi adapter charger dan kabel USB Type-C yang ngedukung 120 watt. Karena dalam paket pembelian kita udah langsung dapet adapter chargernya yang segede gaban ini. Gila sih, ini gede banget. Adapter charger dari Xiaomi 12 Pro ini memang gede banget, seukuran kayak adapter chargernya laptop kecil 13 inci yang dari Asus gitu ya, atau dari HP yang segede gini biasanya. Ini gede banget, 120 watt. Dan yang menarik di sini, untuk menjamin keamanannya, jadi Xiaomi tuh pakai chip sendiri, chip buatan sendiri namanya Surge P1. Jadi chipset ini tuh kayak charging IC yang bisa meningkatkan kapasitas dan juga output dari baterai, terus juga memberikan efisiensi lebih pada saat pengisian daya, dan pastinya memberikan keamanan gitu. Jadi selain kenceng juga aman. Dan Xiaomi 12 Pro juga diklaim sebagai smartphone pertama yang mengusung teknologi single cell di output yang besar. Karena setahu gua, koreksi kalau gua salah,
Biasanya kalau output fast chargingnya gede, biasanya tuh pakai teknologi dual cell. Contohnya kayak Oppo gitu ya, dengan SuperVOOC-nya. Tapi Xiaomi 12 Pro udah pakai teknologi single cell. Dan diamankan oleh chipset dari buatan sendiri, Surge P1. Ya, baterai memang nggak ada celak sih di smartphone ini. Kelebihan lainnya dari Xiaomi 12 Pro adalah sektor kameranya sob. Secara kualitas, berdasarkan review, berdasarkan pengujian yang gue lakukan, kualitasnya sih udah bagus ya. Kita bisa menangkap gambar di siang hari ataupun malam hari dengan kualitas yang mumpuni, dengan warna yang berkualitas, kaya, detail yang bagus. Secara keseluruhan juga nggak over brightness fotonya kalau kita foto di malam hari, baik itu telefoto, ultrawide, dan juga kamera utamanya foto biasa. Terus juga kamera selfie-nya pun menghasilkan kualitas yang lebih baik. Warnanya natural, detail wajah kita tetap dapet, dan kalau misalnya kita nekat selfie dengan cahaya menghadap matahari gitu ya, cahayanya langsung dari matahari, biasanya kan over brightness hasilnya. Tapi Xiaomi 12 Pro sistem kameranya lebih pintar. Cara pintar itu mengolah agar warna wajah kita nggak terlalu over brightness, nggak terlalu terang, jadi diredupin, dinaturalkan, dan juga background warnanya pun lebih dikeluarkan, jadi kelihatan lebih natural aja hasil foto selfie-nya. Dan ngomongin soal konfigurasinya nih, kamera utama dari Xiaomi 12 Pro ini udah pakai sensor Sony IMX707 50 megapiksel yang udah didukung sama OIS. Dan Xiaomi ngeklaim kalau smartphone ini menjadi ponsel pertama yang pakai sensor Sony IMX707 tersebut. Terus ada kamera 50 megapiksel lainnya dengan sensor Samsung GN1 di telefoto dan juga ultrawide. Terus kamera 32 megapiksel di kamera depannya. Ya, 32 megapiksel untuk kamera depannya. Secara overall tadi gue sebutin, secara kualitas memang seluruh konfigurasi kamera ini saling melengkapi dan menghasilkan hasil foto maupun video dengan kualitas yang bagus. Meskipun smartphone ini masuk ke kategori premium, top end lah ya, flagship, tapi ya tetap aja punya kekurangan karena nggak ada yang sempurna di dunia ini. Ya, memang ada beberapa kekurangan yang semestinya Xiaomi tuh mencegahnya gitu pas ngerancang smartphone ini. Mungkin juga ada pertimbangan lain ya, kenapa Xiaomi tetap memasukkan kekurangan ini, menghadirkan kekurangan ini di Xiaomi 12 Pro. Mungkin ya harga salah satunya biar nggak terlalu mahal. Kekurangan pertama yang gua rasakan di smartphone ini adalah, ya memang secara build quality nggak usah ditanya lah ya, layar depannya udah pakai Gorilla Glass Victus, panel belakangnya kaca udah pakai Gorilla Glass juga, meskipun gue belum tahu serinya apa, tapi gue baca di literatur sih katanya Gorilla Glass 5, cuman ya sama-sama kuat aja gitu ya. Framenya aluminium berkualitas tinggi, jadi ya ibaratnya udah berkualitas lah build quality-nya. Tapi sayangnya sekelas flagship nggak ada IP rating. Aduh, itu celah terbesar sih kalau menurut gue. Smartphone itu nggak ada sertifikasi entah itu IP67 ataupun IP68 tahan air dan debu. Gua nih sebagai pengguna pasti ekspektasinya tuh kalau beli smartphone flagship ya pastinya buat dipakai kemana aja. Apalagi kualitas kameranya udah bagus. Pastinya kita pengen mengabadikan momen kapanpun dan dimanapun, di kondisi apapun. Entah itu hujan ataupun kondisi berdebu gitu ya, berpasir ya, kalau mau jepret ya tinggal langsung jepret aja gitu, nggak melihat apakah smartphone ini kuat atau enggaknya. Tapi kan rata-rata flagship udah mengantongi rating IP67 ataupun IP68 sehingga terjamin gitu keamanannya, dia tuh tahan air dan juga tahan debu. Kalaupun misalnya kita nyebur di kolam renang ya masa sih nggak foto-foto. Dan ketiadaan IP rating benar-benar jadi kekurangan yang salah satu yang terbesar di Xiaomi 12 Pro ini. Seharusnya Xiaomi menerapkan IP rating tersebut di smartphone-nya agar ya potensi dari smartphone itu benar-benar dimaksimalkan. Kita bisa motret apapun, kapanpun, di kondisi apapun gitu.
Dan kalau kita motoran juga ataupun ya nggak sengaja kebasahan, kita nggak usah khawatir lagi smartphone ini bakal rusak atau enggak, ataupun mungkin ditaruh di tumpukan beras gitu ya biar kering. Ya masa sih gitu flagship gitu. Ya semoga aja seri selanjutnya bakal dihadirkan IP rating untuk smartphone generasi selanjutnya. Nah, kekurangan lainnya dari smartphone ini adalah suhunya yang panas. Suhu panas ini ya memang makin kenceng prosesor biasanya makin panas gitu ya suhunya. Tapi gue inget pas gue pertemuan online sama perwakilan Qualcomm Indonesia, di situ dinyatakan bahwa Qualcomm itu ya cuma sebatas penyedia chipset aja. Mereka merancang chipset yang bisa apapun, ya Snapdragon 8 Gen 1, bisa dipakai apapun, bisa menjalani apapun ya sesuai kehendak user gitu ya. Dan memang panas iya, tapi itu harusnya bisa diantisipasi oleh vendor yang pakai prosesor ini. Kalau vendornya bagus merancang sistem dingin ya mungkin suhu panas dari yang dikeluarkan oleh chipset ini bakal lebih terjaga, nggak naik signifikan. Anget iya, tapi nggak naik signifikan. Cuman sayangnya meskipun Xiaomi 12 Pro udah pakai sistem pendingin yang katanya canggih, tapi berdasarkan pengalaman gue, smartphone ini tetap panas. Gue main game ya kurang lebih 45 menit lah ya, main game Genshin Impact, CODM, sama Marvel Revolution yang lumayan berat. Smartphone ini tiba-tiba kewalahan. Suhunya panas dan gue tembak pakai termogan tembus 45 derajat karena indikatornya udah high, jadi merah gitu indikatornya di termogan gue. Dan ketika kita main game, kalau suhunya udah panas, udah overheat, langsung drop frame rate, patah-patah gamenya sob. Dan itu pengalaman yang seharusnya nggak gue dapetin di smartphone flagship. Gue nyoba Realme GT2 Pro dengan prosesor yang sama, Samsung Galaxy S22 Ultra juga dengan prosesor yang sama, gue nggak mengalami hal tersebut. Anget iya, tapi nggak sampai ekstrim ke 45 derajat dan nggak sampai mengalami drop frame rate. Ya mungkin Xiaomi bisa kedepannya bisa membuat sistem dingin yang jauh lebih canggih, yang bisa menjinakkan prosesor kencengnya Qualcomm ataupun prosesor dari merek lainnya, misal kayak MediaTek. Itu sih kekurangan yang gue rasakan dari Xiaomi 12 Pro. Yang tadi kan bisa dibilang kekurangan mayor ya, kekurangan gedenya yang sulit untuk ditolerir gitu. Nah, kekurangan berikutnya minor sebenarnya, kekurangan yang bisa disabar-sabarin gitu. Yang bisa ditahan-tahan gitu ya. Kekurangan yang gue rasakan pertama adalah nggak ada slot microSD. Memori 256GB menurut gue nih pribadi kurang. Apalagi untuk seorang kreator konten yang benar-benar memaksimalkan potensi HP-nya buat ngerekam, buat ngedit gitu ya. Ya 256GB kayaknya kurang gitu. Apalagi game sekarang kayak Genshin Impact kayak udah di atas 10GB, ya kan? Ya memang ada layanan cloud kayak Google Photo, Google One, tapi kan nggak semua orang langganan. Dan juga butuh effort lebih, kayak koneksi internet yang stabil buat nguploadnya, terus juga langganannya yang ya 100 GB itu kalau nggak salah 28 ribuan per bulan. Mulai. Terus kekurangan lainnya adalah bodinya yang licin. Di samping bulky gitu ya, bongsor, bodinya yang licin ini bikin gue was-was pas pakai HP ini gitu ya. Takut ambiar gitu kalau jatuh, makanya ada softcase bening yang mengatasi licinnya HP ini. Mungkin juga kalian bisa beli yang buat pakai yang punya HP ini, kalian bisa beli softcase rigid ataupun softcase model Armor buat mengurangi rasa licin pas pakai HP ini. Ya itu aja sih kelebihan, informasi kelebihan dan kekurangan dari Xiaomi 12 Pro. Semoga aja informasi ini bisa meyakinkan kalian apakah harus beli Xiaomi 12 Pro atau milih pesaingnya yang pakai prosesor yang sama. Nah, itu aja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Selamat berpuasa buat kalian yang menjalaninya. Semoga kita selalu bisa berbuat hal baik, nggak cuma di bulan Ramadan aja, tapi di bulan lainnya. Mohon maaf apabila, sekali lagi, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Tetap semangat, tetap sehat. Nantikan terus video lainnya dari Telsa TV. Nuhun sob.